uang? Ini kakak ada uang. Kasih kak, kami pergi dulu. Kuenya cuma satu. Boleh kayak gitu. Nah, anak Tuhan nggak boleh berantem. Iya kak, iya kak. Maafkan aku ya Nik. Iya kak. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Teman-teman, mereka teman-teman sekolah minggu belum semangat. Kita ajak lagi ya. Ayo teman-teman yang di rumah lebih semangat lagi ya. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Hore! Kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, ayo persiapkan yang pertama, siapkan Alkitabnya. Siapkan persembahannya. Siapkan hatinya untuk Tuhan. Ayo aja mama dan papa kalian. Dan semuanya. Ikuti ibadah sampai selesai ya. Oke adik-adik sekolah minggu. Oke, selamat beribadah. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi, di sini senang, di sana senang. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita memasuki potong, kita bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Tangannya di dada ya.
Adik-adik semuanya, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, hari ini kami senang sekali. Tuhan sudah membangunkan kami anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita belajar Tita, ayo kita jalan sama Yesus. Ayo teman-teman, jalan sama Yesus ya. Ayo kita bernyanyi jalan serta Yesus. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau ditolong sama Tuhan Yesus? Angkat tangan dong teman-teman. Ya, kita mau menjadikan Tuhan Yesus menjadi penolong kita. Kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Sekolah minggu yang di rumah, sekarang kita mau belajar Tita. Tita yang kita pelajari di minggu ini adalah Tita yang kedua. Ada yang tahu teman-teman di rumah apa ya isi Tita yang kedua? Oke, jadi Tita yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Sekali lagi ya adik-adik sekolah minggu, teman-temanku di rumah, kita sama-sama ya. Titah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Nah, sekarang kita belajar dalam bahasa Simalungun. Titah napaduahon, lang malo ganaonmu, anjahalang malo usihanmu, barang aha na inagori atas, pakon na itanoon, age na ibagas ba, pakon na itoru ni tano, anggona gabe si sombahon, barang si balosan. Teman-teman sekolah minggu yang di rumah, arti titah kita di minggu ini adalah kita tidak boleh menyembah patung di langit, di bumi, di dalam air, atau menyembah apapun. Yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik sekolah minggu? Oke, marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita belajar ayat hafalan, kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati
Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Sekali lagi, lebih cepat ya. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 10. Sekarang giliran adik-adik anak sekolah minggu semuanya. 1, 2, 3. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu, kita bernyanyi "Ku Mau Jadi Anak Bijak". Adik-adik di rumah, saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Kami siap untuk mendengarkan. Berfirmanlah Engkau, urapilah kami, urapilah adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami percaya, kami diberkati. Amin. Baik adik-adik di rumah, firman Tuhan yang akan memberkati kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, firman Tuhan hari ini luar biasa. Singkat, padat, sangat memberkati dan sangat memberikan semangat untuk terus berbuat baik dan untuk terus hidup bersama Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, apa sih artinya? Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Wah, saya, adik-adik, saat ini sudah menjadi kaya. Kaya, Kak? Kaya bagaimana? Kaya dalam segala hal. Kaya dalam semuanya. Kenapa?
dan segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Wah, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, saya dan adik-adik di rumah semuanya sudah menjadi kaya. Wow, siapa yang mau menjadi kaya? Wah, saya juga mau adik-adik. Kakak percaya kalian juga pasti mau, bukan? Nah, tapi Kak, kami nggak punya apa-apa. Di rumahku nggak ada mobil. Di rumahku hanya ada makanan yang sederhana. Weh, kaya di dalam Tuhan tidak diukur dari kemewahan yang ada. Tapi kok bisa sih kita disebut kaya? Kami aja, Kak, gak punya apa-apa. Adik-adikku yang baik hati, adik-adikku yang manis, adik-adikku yang cakep, adik-adikku yang ganteng, yang baik hati, yang ada di rumah, kakak mau kasih tahu. Kaya di dalam Tuhan berbeda dengan kaya di dalam dunia ini. Adik-adik pernah nggak melihat apa sih? Adik-adik pernah nggak melihat orang yang punya semuanya? Dia punya rumah mewah, dia punya mobil mewah, dia punya semuanya. Apa yang dia mau dia belikan, apa yang dia inginkan dia bisa dapat, dia bisa beli karena uangnya banyak. Apakah itu disebut dengan orang kaya? Orang kaya nggak itu, Dek? Iya, mereka memang kaya, tetapi mereka kaya bukan di dalam Tuhan, bukan pikirannya tidak kaya, akal budinya, hatinya belum tentu kaya, adik-adik. Memang mereka kaya dalam kemewahan, dia punya uang yang banyak. Tapi adik-adik tahu nggak? Belum tentu mereka bahagia. Belum tentu mereka senang. Belum tentu mereka itu nyaman. Belum tentu mereka itu sejahtera. Belum tentu. Kenapa kakak bilang begitu? Coba perhatikan. Ada nggak orang yang rumahnya mewah, orang yang hidupnya, wah kita lihat ya rumahnya besar, cantik, mobilnya banyak. Wah kemana aja dia bisa adik-adik. Hari ini dia di Medan, besok dia di Jakarta, lusa dia di Australia. Bisa. Kenapa? Karena uangnya banyak. Tapi betul nggak mereka kaya? Mari kita belajar. Adik-adik, ada satu contoh nih yang mau kakak kasih tahu. Adik-adik pernah nggak lihat orang yang adik-adik pernah nggak lihat kalau di jalan raya? Di jalan raya itu ada lampu merah. Ada warna apa aja, ayo? Lampu merah yang ada di jalan raya ada warna merah, ya kan? Lampu merah di jalan raya ada merah. Kemudian ada warna apa lagi? Kalau setelah merah dia kemana? Ayo, setelah tanda merah biasanya dia beralih ke warna kuning. Artinya apa? Hati-hati ya, sudah bisa jalan sebentar lagi. Siap-siap. Nah, itu mereka sopir kendaraan yang ada di jalan raya, mereka siap-siap itu deh. Siapin remnya, siapin gigi motornya, gigi mobilnya, disiap-siapin. Nah, setelah lampu hijau, lampu kuning, lampu apa lagi? Wah, lampu hijau. Yang ada akan lampu hijau, adik-adik. Kalau lampu hijau tandanya apa? Sap, dia bisa berjalan untuk maju terus ke depan. Nah, adik-adik, kok kakak kasih tahu lampu merah sih kak, lampu hijau, lampu kuning? Ya, karena ada hubungannya dengan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik,
Kakak pernah lihat loh, orang yang di jalan raya itu yang mengalami kecelakaan bukan orang yang tidak pandai mengendarai motor, bukan orang yang baru belajar naik mobil, bukan orang yang belajar naik motor. No, bukan. Orang yang kecelakaan di jalan raya adalah orang-orang yang tidak mengikuti peraturan lalu lintas di jalan raya. Mereka ngebut, mereka buru-buru, mereka motong tidak pada tempatnya, mereka menyalip kendaraan lain, mereka tidak mengikuti peraturan lalu lintas. Itu yang mengakibatkan mereka bisa mengalami kecelakaan. Adik-adik, kalau sudah kecelakaan di jalan raya, itu namanya selamat nggak? Itu namanya enak nggak? Itu namanya orang hebat nggak? Belum tentu kan? Tidak kan, Dek? Nah, tetapi ketika orang yang di jalan raya berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan peraturan lalu lintas di jalan raya, percaya mereka tidak akan mengalami kecelakaan, mereka tidak akan mengalami musibah. Jangan ngebut. Sehingga ketika orang lain ngebut, kita bisa mengelak. Jangan kencang ketika tanya, jangan kencang ketika turun. Ada tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas yang harus diikuti di jalan raya. Sehingga setiap orang-orang yang berjalan di jalan raya itu tidak akan mengalami kecelakaan kalau dia mengikuti peraturan lalu lintas. Nah, adik-adik, yang mau kakak sampaikan adalah bagaimana sih orang yang kaya, Kak? Apakah orang kaya yang hartanya banyak melimpah ruah itu akan menandakan dia mempunyai keselamatan untuk masuk ke surga? No. Apakah itu pertanda orang yang mengalami bahagia? Apakah itu orang yang mengalami kaya dunia akhirat? Wah, no. Nah, lalu seperti apa sih orang yang disebut kaya? Adik-adik, orang yang disebut kaya adalah apabila dia mengikuti aturan-aturan, apabila ia mengikuti ketaatan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Seorang anak sekolah minggu yang disebutkan pintar, yang disebutkan berpengetahuan, yang disebutkan kaya adalah apabila adik-adik di rumah hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang hidupnya seperti kalian, senang mendengarkan firman Tuhan, senang melakukan firman Tuhan, maka kalianlah yang disebut dengan anak-anak Tuhan, anak-anak yang berpengetahuan, anak-anak yang kaya di dalam Tuhan. Kok bisakah kami kaya? Kami gak punya apa-apa loh. Adik-adikku, orang yang di dalam Tuhan hidupnya tidak pernah takut. Hidupnya tidak pernah takut kekurangan. Hidupnya tidak pernah iri terhadap orang lain. Hidupnya tidak pernah mendendam kepada orang lain. Hidupnya tidak pernah malas untuk belajar. Hidupnya tidak pernah malas untuk bangun cepat, lalu berdoa, lalu membaca firman Tuhan. Anak-anak yang di dalam Tuhan, anak-anak yang hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan seperti adik-adik di rumah, selalu mau belajar, selalu mau dengar-dengaran akan mamanya, akan papanya, akan gurunya. Sehingga adik-adik seperti kalian yang selalu mendengar kata orang tua, selalu mendengar kata guru, itu adalah anak-anak yang taat. Anak yang taat kepada Tuhan, anak yang taat kepada orang tua, anak yang taat kepada guru,
itu hidupnya tidak akan pernah susah. Kenapa kakak bilang tidak pernah susah? Karena segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang ia lakukan, selalu menyenangkan hati orang tuanya, selalu menyenangkan hati gurunya. Apabila kita menyenangkan hati orang tua, itu sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mau mendengarkan orang tuanya adalah orang yang mau mendengarkan Tuhan. Nah, kalau begitu, anak-anak yang selalu mendengarkan orang tuanya tentunya tidak pernah malas belajar. Anak yang rajin belajar akan berpengetahuan. Anak yang taat kepada gurunya akan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Dia tidak malu untuk bertanya kepada gurunya ketika dia tidak tahu pelajaran. Dia akan bertanya, "Bu, Pak, saya belum tahu loh ini matematika ini. Saya belum tahu loh ini pelajaran agama yang katanya takut akan Tuhan. Masa kita harus takut?" Nah, dia mau bertanya kepada gurunya, dia mau bertanya kepada orang tuanya ketika mamanya marah. "Apa sih mama ini, aku udah berusaha lo baik-baik mah, tapi kok mama masih marah lagi?" Nah, anak yang baik, anak yang hidupnya di dalam Tuhan, dia akan berkata begini, "Ma, mohon maaf ya, kalau tadi saya masih menyakiti hati mama, tapi ma, saya nggak tahu salahnya di mana. Boleh nggak mama kasih tahu?" Oh, mamanya tidak jadi marah adik-adik. Mamanya lalu berkata begini, "Waduh anakku, mama marah samamu karena tadi habis bangun tidur kamarmu belum dirapikan. Habis makan, piringmu belum dicuci. Habis makan, kalau belum sempat nyuci piring, jangan letakkan sembarangan." Itu ternyata yang membuat mama marah. Padahal kalian sudah belajar dengan baik. Kok mamaku masih marah? Tanyakan kepada mama, "Ma, apa sih ma kok marah ya?" Jangan ngamuk-ngamuk adik-adik. Ya, nah itulah anak yang hidup di dalam Tuhan. Dia pasti punya pengetahuan dalam segala hal. Dan apa yang dikatakan tadi di ayat 5 itu, dalam segala hal, dalam segala perkataan, dalam segala macam pengetahuan, dia akan kaya. Nah, kalau adik-adik sudah kaya pengetahuan, kalau adik-adik sudah kaya dalam perkataan yang dapat menyenangkan hati orang tua, dapat menyenangkan hati guru, berarti kamu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang apa janji kita? Karena kita sudah diberikan kekayaan, sama kita diberikan kepercayaan. Nah, apakah bisa kita kaya dalam pengetahuan tanpa ada ketaatan? Nggak bisa. Sama seperti orang yang di jalan raya tadi, kalau dia sudah merah, kalau sudah merah, jangan jalan, harus berhenti. Begitu juga di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tidak boleh, jangan dilakukan. Stop melakukan yang jahat. Stop melakukan yang tidak baik. Stop menyakiti hati orang tua. Stop melawan guru. Stop melakukan kemalasan. Lalu apa yang harus dilakukan, Kak? Ayo kita bergerak maju dalam hal yang baik. Bergerak dalam hal kebaikan. Wow, kalian luar biasa. Nah, adik-adik, bagaimana sih supaya kita bisa kaya? Oh ya, satu lagi adik-adik. Paling seru nih adik-adik, ayat hafalan kita juga ya. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik, dari Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Wah, luar biasa ya dek. Hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan masuk ke dalam jiwamu. Wow, ini luar biasa adik-adik. Sangat luar biasa. Hikmat dan pengetahuan masuk ke dalam jiwa kita. Wow, apa yang bisa membuat itu? Apabila kita mentaati peraturan-peraturan Tuhan.
kita taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah taat kepada orang tua. Taat kepada Tuhan adalah taat kepada guru. Taat kepada Tuhan adalah hormat kepada kakak, sayang kepada adik, rajin berdoa. Itulah orang yang penuh hikmat. Hidupnya tidak pernah susah, hidupnya tidak pernah membenci, hidupnya tidak pernah mendendam. Maka jika kamu ada satu teman yang belum kamu sapa, jika ada satu teman yang menyakitkan hatimu, ampuni dia. Kamu hubungi dia, aku kangen loh samamu, tapi kita di rumah ya, belum bisa ketemu di sekolah, saya minta maaf ya. Nah, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, orang yang kaya, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, dia orang yang kaya punya satu jalan. Wah, ada satu jalan, bukan jalan begini, bukan jalan ke kiri ke kanan, bukan jalan ke bawah. No, dia orang yang kaya di dalam Tuhan punya satu jalan yang luar biasa kepada Tuhan. Wow, dia akan terus lurus bergerak sampai dia maju pada puncak tertinggi. Lah, kok bisa Kak? Siapa saja yang bisa masuk surga? Kakak mau ajak kalian nyanyi. Nah, tiada jalan lain, tiada jalan. Hanya satu. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa. Orang yang kaya di dalam Tuhan, itulah yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kaya seperti apa? Ya, yang hidupnya berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini lagu dulu ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Coba ikutkan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Nah, sampai di situ dulu ya adik-adik, kalian nanti ikutin. Orang yang hidupnya kaya mempunyai jalan untuk naik ke kerajaan surga. Apakah orang yang tidak kaya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Jelas, hanya orang yang kaya di dalam firman Tuhan yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih karena kami boleh kaya di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang hadir memberikan kami kekayaan hati, kekayaan pengetahuan, bahkan kekayaan hikmat. Terima kasih Bapa sudah menyapa kami. Berkati setiap anak-anak di rumah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasihnya seperti sungai. Dan sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai.
tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu di pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami mau kebaktian pagi ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati kebaktian kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, yang dalam kebaktian di rumah Tuhan. Kau jaga mereka, Kau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, agar mereka tetap setia untuk melakukan kebaktian-Mu walaupun di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua, anak-anak sekolah minggu kami Bapa, di dalam pekerjaannya ya Tuhan. Kau berkati Bapa di luar ataupun di dalam rumah Tuhan. Engkau tetap menjagai mereka, jauhkan dari penyakit Bapa, agar mereka tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mampu untuk memberikan kesetiaannya kepada anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu kami Bapa, dimanapun mereka berada, yang jauh dari kami, yang dekat Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka juga kesehatan Tuhan, menjauhkan dari penyakit yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Kau jagai mereka agar mereka tetap setia untuk melakukan pekerjaan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendeta kami, pikar atau pemagang kami yang melakukan kebaktian online ini Bapa. Kau jagai juga mereka, Kau berikan rezeki Bapa, Kau berikan kesehatan, agar mereka tetap setia juga dan tidak ada bosan-bosannya Bapa untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Kau berikan mereka kesabaran, agar mereka tetap setia mengajari kami guru-gurunya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk penyakit yang ada, pandemi yang berada di sekarang ini Tuhan, yaitu COVID-19. Kiranya Engkau tetap menjaga kami, jemaat-Mu, dan menghapuskan segala penyakit itu di dunia ini Tuhan, agar kami tetap bersyukur kepadamu, agar kami bisa melakukan pekerjaan kami yang sesuai yang Kau berikan kepada kami Bapa. Hapuskanlah penyakit itu Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu kami juga bisa bersekolah Tuhan, bermain, tumbuh kembangnya Bapa, agar mereka tidak merasa bosan di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya itu kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang membuat dan Engkau juga yang mengambilnya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu menjadi bekal kehidupan kami, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Tetap kami setia dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dosa pelanggaran kami Bapa, yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, kiranya Engkau-lah yang menghapuskannya agar kami menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Ayo diambil persembahannya. Sudah diambil? Ya teman-teman, angkat persembahannya. Kita katakan, Kubere doon, kubani harajaon minai bata. Kita bernyanyi 100 sejuta semiliar. Baik adik-adik, saatnya kita berada di penghujung acara ibadah kita. Marilah kita sama-sama berdoa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan.
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah, Tuhan, gerakkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami juga ingin berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ya Bapa, berkati persembahan yang sudah kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam pelayanan sekolah minggu. Berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dengan baik. Berkati kedua orang tua dan berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu. Jika sekiranya mereka belum bisa memberikan persembahan terbaik hari ini, mari Tuhan berkati. Berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan ketaatan supaya mereka senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, taat kepada orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami asetorang ganup. Sengboida lanon nami sanlaka natorsa dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat Allah. Adik-adik di rumah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Halo adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-5. 5 begini ya. Nah, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Nah, adik-adik, gimana sih kita membuat suatu prakarya yang dapat kita buat sebagai rasa sukacita, kita aplikasikan firman Tuhan itu di dalam sebuah prakarya. Nah, adik-adik, kakak ngajak kalian untuk melihat peraturan di jalan raya. Nah, di jalan raya itu kan ada lampu merah, ya, ada lampu merah, ada lampu kuning, dan ada lampu hijau. Nah, adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini, di dalam Tuhan Allah, kamu menjadi kaya dalam segala hal, dalam macam perkataan, dalam macam pengetahuan. Kamu, kakak, kita jadi kaya. Kalau di jalan lalu lintas, orang yang selamat di perjalanan itu bukan karena hebatnya, bukan karena pintarnya, dan orang yang bisa kecelakaan bukan karena dia nggak bisa bawa kendaraan, no, tetapi karena dia tidak melakukan rambu-rambu, tidak dia mengikuti rambu-rambu peraturan di jalan, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Nah, adik-adik, orang yang kaya di dalam Tuhan dan orang yang tidak kaya di dalam Tuhan, bukan karena orang yang tidak kaya di dalam Tuhan dia nggak pinter, dia nggak hebat, bukan. Tetapi orang yang tidak bisa kaya di dalam Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengikuti peraturan-peraturan, yang tidak bisa
taat kepada Tuhan. Nah, kita taat kepada Tuhan. Kalau di jalan raya kita taat pada peraturan lalu lintas. Kalau dalam sehari-harinya kita taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana supaya kamu bisa menjadi kaya, bisa menjadi kaya dalam segala hal? Nah, kakak mau ngajak kalian begini. Kalau kalian tidak kaya di dalam Tuhan, pasti kalian ada di warning sama mama. Betul nggak? Di warning sama papa, di warning sama guru, dimarahi sama papa, sama mama, sama guru. Kira-kira adik-adik, apa sih yang membuat kalian kena marah, kena warning? Nah, kalian bisa buat di kertas warna merah. Kak, kalau dimarahin kan nggak bentuk hati. Iya. Tapi ini hatinya yang bukan hati yang semangat ini adik-adik sekarang kita belajarnya, tapi hati yang sedang memberontak, yang tidak kaya. Nah, kalian bisa tuliskan apa saja sih ayat, apa saja sih kata-kata, apa saja sih kata-kata yang bisa kalian tuliskan di sini ketika saya memberontak, ketika saya tidak taat kepada Tuhan sehingga saya bisa kena marah. Kalian boleh tuliskan di sini. Oke? Yang kedua. Oh, ketika mama kasih peringatan, belum kena marah, tapi kasih peringatan, lampu kuning. Kalau di jalan raya lampu kuning, artinya apa? Hati-hati. Nah, kalau itu apa sih yang kalian, saya harus berhati-hati. Boleh kalian tulis di sini. Oke? Kemudian, kalau sudah lampu hijau, wow, kalian akan berjalan lurus, tidak ada masalah. Nah, kalian boleh tulis apa sih kata-kata yang menyenangkan hati mama, apa sih kata perbuatanku yang menyenangkan papa, yang menyenangkan guru. Kalian boleh tulis. Oke? Nah, kira-kira seperti apa sih kata-katanya, Kak? Boleh begini. Tara. Di sini kakak buat, sekarang ku berbahagia, gembira, hidup dengan firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik, kalian buat kalimat seperti ini, atau kalian boleh kalimat yang lain. Misalkan, kalian buat begini. Sekarang, aku berbahagia menuruti perintah mama, karena saya kaya di dalam Tuhan. Wow, bisa. Atau, bagi adik-adik yang masih kelas kecil, yang belum sekolah, yang masih TK, kakak buat begini. Cara, kalian ambil amplop, kalian buat tulis, kalian boleh ambil amplop atau kalian ambil karton. Nah, ambil karton, nih, ambil karton, baru kalian lipat. Oke, ambil karton, gunting, kalian lipat lagi, lalu buat seperti ini. Nah, jadinya dia bentuk amplop. Kemudian kalian boleh tuliskan kata-katanya di sini dengan pena yang berwarna. Tulis di sini. Lalu berikan kepada mamamu kata-kata yang sangat memberkati. Karena apa? Kamu sudah kaya di dalam Tuhan. Yeay! Nah, atau adik-adik yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6, kakak kasih tantangan yang lebih seru lagi. Kalian boleh buat, wah, kok itu hatinya patah? No. Ini ada rukun cinta ini. Hurufnya sudah terputus adik-adik. Kalian bisa buat, ambil karton, gunting, lalu buat bentuk hati. Sap. Wow, kalian bisa buat prakarya seperti ini. Lalu kalian baca rukun cinta satu sama lain. Kalian boleh buat begini, rukun cinta di rumah saya. Lalu kalian buat gambar bunga boleh, gambar mama boleh, gambar papa boleh, gambar adik boleh. Lalu rukun cinta di rumah saya, itulah maunya Tuhan. Nah, kamu juga boleh buat, tengok deh. Wah. Nah, rendah hati serta ramah
di rumah saya, itulah maunya Tuhan. Ini boleh kamu ganti. Oke, nah seru kan dek? Wow, hatinya dibuka lagi, wah dapat lagi kalimat baru. Hatinya dibuka lagi, dapat lagi kalimat baru. Wow, keren. Kakak tunggu kalian bisa melakukan seperti ini. Boleh lebih besar, boleh lebih kecil. Oke, kakak tunggu prakaryanya. Hati yang kaya, hati yang perkataan yang kaya, perkataan pengetahuan yang kaya. Wow, kamu kaya di dalam Tuhan. Ditunggu karyanya. God bless you. Kamu boleh ambil sesuai dengan kelasmu. Oke? Thank you. Sampai ketemu. Ditunggu karyanya. Dan fotokan, masukkan ke link YouTube Sekolah Minggu. God bless you.